Dikirimi balon penghangus, Israel balas dengan gempur fasilitas militer Palestina di Gaza. Pesawat tempur Israel dilaporkan kembali melakukan serangan pada Rabu pagi ke fasilitas militer milisi Palestina di jalur Gaza Selatan dan Tengah. Serangan itu sebagai tanggapan atas balon penghangus yang sebelumnya diluncurkan ke Israel, kata sumber keamanan di Gaza pada Rabu 16 Juni pagi waktu setempat. Sumber mengatakan pesawat pengintai tentara Israel melayang di atas daerah kantong pantai yang terkepung sekitar tengah malam. Menambahkan bahwa beberapa ledakan terdengar di jalur Gaza. Sumber dan saksi mata lainnya juga mengatakan bahwa pesawat tempur Israel membombardir fasilitas militer milik Brigade Al-Qassam, sayap bersenjata Gerakan Perlawanan Islam Palestina, seperti dilaporkan oleh AFP. Pos militer milisi Palestina di pinggiran kota Khan Younis di jalur Gaza Selatan dan pos militer lainnya di selatan kota Gaza juga menjadi sasaran. Tidak ada cedera yang dilaporkan, tetapi kerusakan parah terjadi pada dua pos ataupun yang dimiliki milisi Palestina. Pada Selasa 15 Juni 2021, media Israel mengatakan bahwa lebih dari 25 kerusakan disebabkan oleh balon penghangus. Peluncuran balon dari Gaza ke Israel diyakini sebagai tanggapan Palestina terhadap pawai bendera pemukim Israel yang diselenggarakan di Yerusalem Timur pada Selasa sore. Ribuan demonstran Palestina bergabung dalam demonstrasi di kota Gaza untuk memprotes pawai bendera Israel yang diadakan di kota tua di Yerusalem Timur. Para demonstran yang hanya mengibarkan bendera Palestina berkumpul di Jalan Al-Wahdeh di pusat kota Gaza, tempat yang dirusak oleh jet tempur Israel bulan lalu dan menghancurkan puluhan bangunan. Serangan udara di jalur Gaza adalah pertama sejak 21 Mei, akhir dari ketegangan kekerasan antara Israel dan kelompok militan pimpinan Palestina yang berlangsung selama 11 hari itu. Di sisi lain, pasukan elit Israel ketakutan melihat neraka jahanam di Gaza. Serdadu pasukan elit Israel dari Brigade Golani menceritakan pertempuran pertama mereka di Suzayyah Timur, sebelah timur kota Gaza. Kepada koresponden koran Marif dikutip dari laman Info Palestina, serdadu itu mulai menguraikan apa yang mereka alami selama di Suzayyah. Mereka melihat semua yang ada di Suzayyah seperti neraka jahanam. Para pejuang Gaza telah menunggu di Suzayyah. Mereka menembaki tentara Israel. Pertempuran saat itu terjadi dalam waktu cukup lama. Dalam pertempuran itu, serdadu Israel kehilangan 16 anggotanya termasuk seorang komandan tempurnya. Pada malam pertama operasi, mereka menyerbu sebelah timur Suzayyah, khususnya wilayah yang sudah ditentukan sebelumnya. Namun mereka mendapat perlawanan dari para pejuang Gaza. Kami ditembaki dengan senjata ringan, ada juga senjata otomatis dan roket RGB. Sejumlah perwira Zionis mengatakan mereka memerangi pasukan perlawanan yang tidak kelihatan. Para prajurit Gaza datang dan pergi dari tempat dan ke tempat yang mereka tidak ketahui. Mereka masuk satu terowongan dan keluar dari terowongan yang lainnya. Serdadu yang lain mengatakan ia beserta teman-teman yang lain satu ketika akan menyerbu ke salah satu rumah yang dianggap kosong. Namun ternyata di dalamnya dipenuhi kelompok bersenjata hingga terjadi baku tembak. Akhirnya kami melarikan diri, yang bisa melarikan diri sementara yang lainnya mati terbunuh. Israel persulit nelayan Gaza. Allah kirim 100 hiu. Hanya 2 km dari selatan kota Khan Younis di pantai jalur Gaza, nelayan
Fawad Amoudi melihat gerakan aneh beberapa gelombang air laut berwarna putih yang ternyata adalah sekawanan hiu yang tengah lewat. Saya segera memanggil beberapa teman dan bergegas untuk menangkap rejeki berharga yang dikirim Allah, kata Amoudi kepada Xinhua dengan senyum lebar di wajahnya, dikutip dream.co.id. Menurutnya, bukan pekerjaan mudah untuk menangkap sejumlah besar hiu tersebut. Amoudi dan 5 nelayan lainnya mengambil perahu dan jaring tradisional mereka dan berlayar sejauh 2 km ke laut untuk menangkap hiu sebanyak-banyaknya. Saking banyaknya, Amoudi dan rekan-rekannya terpaksa memanggil puluhan nelayan lainnya untuk membantu mereka. Beberapa lama kemudian, Amoudi dan rekan-rekannya berhasil menangkap sampai 100 ekor hiu yang masing-masing beratnya berkisar antara 50 sampai 100 kg. Meskipun kami tidak memiliki kapal ikan besar dan kekurangan alat, kami akhirnya berhasil menangkap sejumlah besar hiu, kata Amoudi. Israel telah menutup jalur laut, tapi Allah mengirimkan rezeki kepada kami untuk anak-anak kami. Israel memberlakukan blokade baik di udara dan darat di jalur Gaza setelah milisi Palestina menguasai jalur Gaza yang miskin sejak tahun 2007. Tentara Israel mengobarkan perang sebanyak 3 kali di wilayah tersebut pada tahun 2009, 2012, dan 2014. Sebelum Israel melancarkan operasi militer besar-besaran di daerah jalur Gaza pada musim panas tahun lalu, warga diperbolehkan menangkap ikan di laut dengan luas 6 mil. Namun saat perang berlangsung, luas tangkapan semakin dikurangi menjadi hanya 3 mil. Setelah gencatan senjata yang ditengahi Mesir dicapai pada tahun 2014, Israel mengembalikan daerah penangkapan ikan menjadi 6 mil lagi. Meski sudah gencatan senjata dan membiarkan kami melaut seluas 6 mil seperti sebelumnya, Angkatan Laut Israel tidak pernah berhenti mengejar kapal kami. Mereka menembaki kami hingga banyak nelayan yang tewas atau terluka. Kadang-kadang mereka juga menangkap dan merusak kapal kami, keluh Amoudi. Tidak hanya Amoudi, tetapi juga 3.000 nelayan di sepanjang garis pantai jalur Gaza berharap Israel menghentikan serangan terhadap nelayan dan memperluas daerah penangkapan sampai 20 mil seperti dulu sebelum pecahnya Intifada kedua pada akhir September 2000. Kami berharap pendudukan Israel ini akan berakhir satu hari dan semua nelayan bisa melaut dengan wilayah yang lebih luas dan juga bisa menyelam, kata Mahmud, seorang nelayan teman Amoudi. Dia menambahkan, ratusan hiu yang berhasil dia tangkap bersama rekan-rekan yang lain bisa memenuhi kebutuhan makan ratusan keluarga. Penangkapan ratusan ikan hiu tersebut menghebohkan jalur Gaza. Nisar Ayas, Ketua Serikat Nelayan Jalur Gaza, mengatakan fenomena ratusan ikan hiu berada di perairan pantai jalur Gaza adalah peristiwa alami biasa. Ini adalah kondisi yang normal setiap tahun, mulai akhir Maret hingga awal April.